Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Berarti kalau setan dibelenggu, godaan eksternal itu tidak ada. Tapi sekarang yang dominan itu adalah godaan internal, yaitu godaan yang keluarnya dari nafsu. Nah, kalau menurut pendapat Akang itu ya, sebenarnya kita melakukan sesuatu yang tidak bagus itu datangnya itu bukan karena godaan dari setan, tapi karena dari diri sendiri. Nah, inilah yang akan menjadi ukuran sejauh mana ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh ya, di mana ketakwaan itu setiap saat itu jadi kadang-kadang tipis itu ya, gitu. Tapi mohon maaf, ini ada ibu-ibu ya, tapi kita kan udah tua semua. Ini tadi kan diskusi Pak. Sampai saat ini saya hobi ya, olahraga itu golf, saya gitu kan, golf. Kalau di lapangan golf ya, terutama di restoran gitu ya, itu yang pelayan itu kan bajunya tuh pendek-pendek gitu ya. Kalau tunduk kelihatan yang depan, kalau nungging kelihatan yang belakang gitu kan. Nih, kita berusaha untuk menjaga bagaimana supaya kita itu tidak terguras itu ya, takwa kita itu. Tapi masa kita merem terus itu kan? Gak mungkin kita merem, nggak dilihat kelihatan gitu ya. Kalau menurut Ustadz sama Makassar itu Latif ya, Ustadz Latif, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus kayak gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Kalau kita merem saja, nanti dikira apa bapak sakit Pak katanya, gitu. Bahkan pernah karena berhubungan dengan humasnya hotel gitu ya, dan kita memanfaatkan hotel untuk acara. Setiap saya bicara, saya tidak pernah lihat mukanya, tapi suatu saat dia ngomong bilang sama saya, Pak, kalau bicara itu lihat mata saya Pak, katanya. Saya bilang nggak mau, saya takut jatuh cinta gitu Pak. Wah, itu kan cuma omongan aja. Tapi kan juga dia tidak merasa dihargai kalau kita tidak lihat ketika bicara, matanya itu tidak dipencok gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang bisa menyisihkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin juga bisa mengurangi pahala gitu kan. Nah, ini bagaimana ini Pak Ustadz kalau seperti udah begini? Ini contohnya, tapi kalau ibu mah sudah malum ya. Saya udah kalau ke hotel dan ibu saya kasih tahu, Bu, itu tuh yang di karaoke itu. Saya pernah di karaoke, saya diam aja gitu. Terus yang pemabuk itu bilang, Pak, jangan dikira aja Pak, katanya. Kita diam dibilang dikir katanya. Gitu. Jadi begitu besar lah godaan gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap kita? Di satu sisi kita harus menjaga takwa, tapi di sisi lain juga kita harus menghormati dia gitu. Kalau bicara harus dilihat lah matanya itu, nggak mungkin kita merem gitu. Kalau dia menjanjikan hidangan, nggak mungkin kita begini aja terus. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan takwa. Nanti ada disebut takwa am gitu ya. Di bab pertama dalam bahasan takwanya di Minhajul Abid itu berbicara tentang takwa yang mata. Nah, tapi tadi akan menarik mengaitkan dulu dengan hadis ya, tentang babul jannah ya. Jadi pada saat Ramadan itu
pintu surga dibuka ya, dan pintu neraka ditutup, dan maut syaitan ya, kalian syaitan itu diikat, dibelenggu. Nah, tapi alhamdulillah syaitan dibelenggu, tapi siang-siang di restoran gimana masih ada yang tadi makan di bulan Ramadan ini. Padahal ya tidak haid karena laki-laki misalnya gitu. Nah, ini kenapa? Katanya syaitan dibelenggu, tapi masih ada yang tadi kemaksiatan dan dosa gitu. Nah, memang hadis itu punya dua makna gitu. Nah, itu ada dua makna, ada makna hakiki ya, dan ada makna itu makna sebenarnya. Syaitan dibelenggu, memang dibelenggu ya. Nah, setan itu dibelenggu, memang dibelenggu. Pintu surga itu dibuka, memang dibuka. Neraka itu ditutup, memang ditutup. Nah, tapi kita lihat syarat dari situ ya. Nah, dikau ada Ramadan dan syahrul mubarak Allahu fihi alaikum siyam. Nah, di situ disebutkan ada makna yang sebetulnya majaz gitu. Majaz itu apa? Kenapa surga dibuka? Karena pada saat bulan Ramadan Allah mudahkan setiap diri itu untuk berbuat kebaikan. Coba lihat hari pertama tarawih, penuh nggak? Ya, berbeda ya dengan hari-hari biasanya. Ramadan itu, wah, kan terasa di Ramadan itu suasananya itu karena kebaikan itu mudah gitu kan. Nah, itu bukti ada, maksudnya Allah mudahkan setiap hati untuk berbuat kebaikan. Ya bagaimanapun ya, orang berkeadaan pun datang ke masjid itu. Nah, termasuk tadi ke diikatnya setan. Ada makna hakiki, secara hakiki dan ulama mengatakan sebetulnya dua-duanya gitu ya, hakiki dan majazinya. Secara hakiki adalah setan yang dibelenggu, memang dibelenggu pada bulan Ramadan. Dan secara majazi maksudnya siapa yang mengikat setan? Kita gitu. Kita dengan saum itu menutup jalan-jalan setan, kan setan masuk dalam keadaan darah. Dengan saum itu ditahan gitu ya oleh kita. Makanya kurus kering gitu. Setan pada saat bulan Ramadan itu mereka menderita sekali gitu ya. Karena dibelenggu oleh manusia yang melakukan ibadah saumnya. Nah, tapi ulama mengatakan secara hakiki untuk terikat. Nah, ternyata bagaimana masih terjadi dosa? Betul sekali bahwa dosa itu yang paling berbahaya. Nah, makanya dalam bab ini Imam Ghazali langsung mengaitkan nafsu ya, antara nafsu dan takwa gitu ya. Nafsu ini penahannya itu takwa, dan yang paling berbahaya yang datang dari diri manusia, musuh manusia itu sebetulnya adalah nafsunya. Syaitan itu kan cuma jadi jalan ya, kayak tadi mata ya, kan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Aurat wanita itu adalah salah satu dari panah syaitan ya. Pada seorang, nah, kalau dia melihat itu jadi jalan syaitan ya, untuk membisikkan lebih jauh gitu ya. Nah, tapi diawali oleh nafsu manusia gitu. Nah, oleh karena itu betul sekali yang kenapa kita melakukan tazkiyatun nafs tadi. Nah, itu mengolah nafs. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana sih mencegah mata kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak Ibu, saya anjurkan dulu dibaca ya Minhajul Abidin. Di situ ada takwa ain, takwanya mata. Luar biasa Imam Ghazali menjelaskan dan menceritakan ya, takwanya mata. Jadi sebelum tadi akan menahan mata dari apa yang dilarang oleh Allah, kita harus memelihara mata kita, bukan hanya pakai apa bulu mata gitu ya, pakai obat apa gitu ya. Mata kita itu harus kita pelihara dari penglihatan yang menjadi jendela pada kelompok kita. Bahkan yang pertama dinasihatkan oleh Imam Ghazali itu mata dulu, takwa itu gitu. Maka Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk gogol basyar ya. Tadi dipraktikkan oleh Akan gitu. Gogol basyar itu dengan tadi ngobrol mana gitu, tidak mau melihat ya karena khawatir. Nah, ternyata Al-Quran itu sudah memerintahkan kita untuk gogol basyar. Hati dari itu takwa, dan itu sekali lagi memerlukan mujahadah dan kesungguhan kita. Nah, itu diawali dari apa? Kesenangan kita menggunakan mata pada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kata Imam Ghazali, kalau seseorang menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat kebesaran Allah ya, melihat kebaikan-kebaikan gitu, melihat segala bentuk
kebaikan yang diberikan oleh Allah, ya. Nah dia akan senang dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Tapi yang berbahaya kalau mata itu dia gunakan untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Tadi nanti kalau orang senang baca Quran, ya, tapi tiba-tiba ya misalnya buka HP, di HP sudah ada kan, wah humor juga kan, udah olahraga, kan? Ada artis, ada musik, ada apa. Kalau matanya diarahkan pada hal-hal yang menjadi cintanya pada dunia, nanti matanya berat untuk tertarik kepada Al-Quran, tertarik pada ayat-ayat Allah. Nah oleh karena itu tidak perlu dijaga, ya. Nah salah satunya itu ghadul basar. Nah bagaimana dengan, ya karena sekarang zaman yang Rasulullah SAW sudah mengungkapkan kepada kita, ya, yang aku takutkan, ya, yang menimpa kalian nanti adalah mimma yutahwa alaikum minat dunia, ya, dari dunia, ya, dari segala perhiasannya. Sekarang kita kemana-mana sulit, gitu ya, mau pergi kemana, tadi ke hotel padahal ada acara yang baik, gitu ya. Nah tapi ternyata di hotel di sana ada resepsionis dan lingkungan yang, nah disitulah seorang mutakin, namanya fatuba al-ghuraba, berbahagialah ghuraba, orang asing. Apa ghuraba itu, ya Rasulullah? Orang yang di tengah, ya, keadaan-keadaan yang jauh dari Allah, dia mempertahankan dirinya, dialah ghuraba. Nah oleh karena itu tadi akan kalau menemukan dia minta untuk ini, oh mohon maaf, misalnya dengan juga ada, gitu ya, saya yang menjalankan kita dari Allah ada tadi, karena saya khawatir saya menjaga misalnya penglihatan saya misalnya. Nah mungkin itu ada juga yang harus kita lihat, jangan juga jadi kayak misalnya tadi kurang adanya dan lain-lainnya. Nah jadi rahimahullah memang betul pintu pertama yang harus kita lakukan, ya tadi ghadul basar, seperti Al-Quran juga sudah ya tunjukkan, gitu ya, padahal tadi kecuali kalau nggak sengaja, kan, ya, mau beli ya. Nah kalau sengaja, nah, itu kan nggak dosa, kan, ya. Nah pandangan pertama kata Rasulullah itu halal. Nah makanya jangan hijau, ya. Soalnya pandangan pertama, ya. Nah ya setelahnya itu adalah dosa. Nah orang yang itu tingkatan, ya, nanti ada tingkatan orang yang bertakwa karena wilayah, karena dia mencegah, bahkan dia berupaya menghindari itu, gitu ya. Jadi kalau ini video saya kalau kita ini kan, ya, datang ke sini, datang ke, wah ini bakal, nah pokoknya dia sudah melakukan, gitu, yang melakukan hal itu. Nah justru itu tadi, mudah-mudahan, ya, ini jika kita semua, ya, terutama tadi padahal kita yang baik, ya, untuk nyari apa, gitu ya, di HP kita, di internet, tapi ya tiba-tiba muncul apa, nah itu jadi panah syaitan yang menyebabkan mata kita akhirnya tadi tidak melakukan ketakwaan. Nah mungkin misalnya nanti di buku itu dengan baik ada takwa kami, ada takwa. Allah Supaya nanti Pak Pasol kita. Coba Pak Ustaz. Ya itu dia yang bakalan berarti, ya. Dia dicatat aja teh. Yang pertama berkaitan dengan takwa, ya. Kalau kita lihat di Al-Baqarah awal itu kesannya gitu ya, itu kan sesuatu yang beriman pada yang gaib, kemudian hari akhir, itu kesannya sesuatu yang sifatnya vertikal gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan Allah saja gitu. Tapi ke bawahnya nanti tadi ada di ayat di Al-Imran itu ada afina anin nas kan tadi ya. Jadi sebetulnya berarti takwa itu memang bukan sekedar hablum minallah, ya, tapi juga dengan hablum minas. Itu mungkin konfirmasi apakah seperti itu. Kemudian yang kedua, saya takut menyimpulkan, jadi apakah ketika kita mencintai dunia dianggap berlebihan itu patokannya adalah ketika kita menjadi malas beribadah, gitu ya. Karena kan sulitnya mungkin berlebihan atau enggak, mungkin bagi kita nonton 1 jam gak cukup, gitu ya, harus 2 jam misalnya, gitu. Itu patokannya seperti apa? Apakah betul, apakah hanya terpatok pada ibadah mahdum? Yang terakhir, berkaitan dengan memaafkan, kan ada hal yang bisa kita kontrol, ya, diri kita sendiri, ada juga yang tidak bisa kontrol tentang orang lain, ya. Kalau jadi tugas kita sebetulnya hanya memaafkan dan meminta maaf.
ketika kita menjadi orang yang misalnya tidak dimaafkan orang lain gitu. Nah, saya pernah mendengar ada doanya, bahwa doanya itu kurang lebih redaksinya, ya Allah, aku sungguh banyak berdosa kepadamu, tapi aku juga punya kesalahan pada orang lain. Ambillah kesalahan itu olehmu gitu. Jadi kesannya kita minta Allah, ya udah Allah aja deh yang ini deh, karena kita mungkin sudah berikhtiar minta maaf, tapi orang itu tidak juga memaafkan gitu. Nah, apakah kalau secara kasarnya ya udah terserah, tugas kita cuma minta maaf gitu. Tapi ketika tidak dimaafkan gitu, sikap kita harus seperti apa gitu? Apakah ya menggunakan doa tadi menjadi kita, ya udah kita tidak usah dipikirkan lagi karena itu di luar kontrol kita, kan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk gimana gitu. Nah, kadang tadi kan berkaitan dengan perintah juga wal afina anin, sekarang meminta maaf gitu ya. Nah, ya, tadi ketika orang lain berbuat seperti itu kepada kita misalnya, itu seperti apa? Jazakallahu khairan. Ya, syukur Mbak Jazakallahu khairan atas pertanyaannya ya. Ada 3 pertanyaan ya. Kalau yang pertama sebetulnya menyimpulkan ya. Yang menyimpulkan tadi rahimahullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, betul sekali. Jadi mutakin ini jadi ini ada Islam, iman, ihsan, ya, takwa gitu. Jadi kalau Islam itu amalinya tadi akhir sholat, zakat, ya saum, haji, Islam itu. Ini amalnya. Iman itu qaulnya. Iman itu qaulnya. Tadi nanti ayat-ayatnya tadi Bu Emi sudah menyampaikan sebagian ya. Nanti mungkin saya sharekan ya. Ini ayat-ayat yang tadi merangkai dari itu ya. Nanti dari surat Al-Baqarah 1 sampai 5 ya. Terus Al-Baqarah 177-nya, Al-Imran ya 15-17. Ini harus jadi paket apa? Pembinaan kita di keluarga, dengan diri kita. Nanti takwa itu ini nih kejarannya ya. Terus nanti berikutnya Al-Imran ayat 133-135-nya. Nah, itu rangkaian dari itu semuanya yang tadi Bu Emi sampaikan. Jadi Islam amalnya, iman qalbunya, ihsan zawqnya, perasaannya. Nah, jadi iman itu yang dituju dalam ibadahnya. Jadi gini ya, dia sujud misalnya, sujud. Nah, itu amalan Islamnya sujud, amalannya. Qalbunya tertuju kepada yang kita sujud, Allah. Ya, iman pada Allah. Nah, ihsan itu zawqnya. Waktu sujud itu dengan cita rasa enggak? Nah, ada cita rasa, rasa takut ya kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Nah, itu ihsan. Takwa ini 3 ini menyatu, ditambah oleh, ini ulama memformulasikan takwa ya, ditambah oleh akhlak tadi, suluk dan tasawuf, cara pandangnya. Nah, makanya nanti larinya betul sekali kesininya ke akhlak. Karena takwa itu adalah muntaj, jadi hasil produktif gitu. Amalannya produktif. Kalau takwa itu ceritanya amalan-amalan yang produktif ya, yang betul-betul bisa muncul dalam karakter seseorang. Nah, nanti mungkin rangkaian insya Allah mungkin disiapkan ya tentang takwa ini dalam Al-Quran Karim gitu ya, susunannya. Nah, itu. Nah, terus yang kedua tuh tadi apa tadi secara singkat? Mengukur kita mencintai dunia berlebihan. Oh iya, betul ya. Nah, harta yang berlebihan itu seperti apa? Tadi takwa itu adalah bahkan ia kepada hal-hal yang halal. Nah, makanya Imam Ghazali itu cerita tentang rizki gitu ya. Nah, termasuk dalam hal kaitan ukuran rizkinya, apakah dia sudah jauh dari takwa ataukah dia masih dalam ketakwaan? Alat ukurnya apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamsor wa ita'iz zakat gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka takut kepada Allah. Dalam surat An-Nur ya. Jadi seorang laki-laki rijalun la tulhihim, yang tidak melalaikannya tijaratun, perniagaan, wala bai'un atau jual beli gitu ya, atau segala sesuatu bentuk maisha, mencari makan dan lain-lainnya, kesibukan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, tidak harus selalu perniagaan ya. Nah, itu alat ukurnya apa sih harta kita ini? Ini apakah harta yang jauh dari takwa atau takwa? Lihat saja apakah tadi pertama dari zikrillah, ingat kepada Allah. Nah, ya, jadi dalam aktivitas hidupnya jangan sampai seperti Qarun kan ya. Qarun dengan hartanya dia akhirnya malas berjalan,
apakah dia lari dari zikrillah? Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini mohon maaf, ini contoh idealnya dulu ya. Kadang-kadang kan kalau ini ideal kita mah berat, tapi minimal berat kita seberapanya gitu ya. Umar bin Khattab itu pernah telat sholat kan ya? Kenapa telat sholatnya? Karena melihat kebunnya gitu ya, wah sekebun tuh gitu. Sampai dia, wah agar bukan telat sholat yang tidak berjamaah, telat tidak pakai awal waktunya gitu ya, jadi tidak mengikuti sampai rakaat dari amalnya. Ia sampai beristighfar mohon pada Allah dan taubatnya apa? Aduh, ini karena aku lebih cintai dari cinta kepada Allah disedekahkan, gitu ya. Nah itu idealnya ya. Kalau kita berarti itu melakukan itu kalau punya mobil, misalnya asik jalan-jalan sampai lepas sholat berjamaah, bisa nggak kita sedekahkan mobil kita itu berat ya. Tapi minimal atau jangan sedekahkan mobilnya gitu ya. Kita sedekahkan yang kita mampu gitu ya. Nah seperti itu gitu. Jadi tidak melupakannya dari zikir kepada Allah, sebagai sholat dan zakat itu alat ukurnya. Lihat aja beratnya dalam sedekah, beratnya dalam berzakat, beratnya dalam berinfak. Kalau ada yang meminta tolong, ada yang meminta meminjam, atau ada yang pokoknya apa kesulitan, musibah dan lain-lainnya, apakah mudah kita mengeluarkan itu di jalan Allah? Kalau berat ya, kalau itu melupakan kepada Allah, nah jadi alat ukurnya itu dalam Al-Quran itu yang bawa berarti. Satu ada yang tidak dimaafkan. Oh iya, satu lagi. Ya. Nah ini satu lagi, mohon maaf. Nah tadi muttaqin itu dalam surat Al-Imran, kaliminal ghaiz wa afina 'anil nas. Ia memaafkan, ya, mudah dalam memaafkan orang lain. Nah, ini yang berat itu adalah Tidak dimaafkan. yang mendapatkan maaf. Nah makanya kita harus dikoyak minal lagi itu. Lebih baik kita mencegah membuat luka hati orang lain daripada nanti kita susah mendapatkan maafnya ya. Saya juga pernah membantu seseorang ya yang apa dia sakit sampai usahanya itu menyebabkan kalau kita mah mendekatkan kematian padanya sampai dia menulis daftar gitu ya, maaf orang-orang yang pernah dia saya minta gitu tolong minta maafkan ke ini, minta maafkan ke diri saya ada ini, minta maafkan saya ke ini gitu ya. Nanti buat daftarnya ini tolong saya sampai itu tolong datang gitu ini waktu itu pernah kejadian ini dia begini saya ceritakan kalau dia minta oh ya maaf datang lagi oh ya dia ingat lagi itu kesini itu belum gitu ya. Nah itu lebih baik kita mencegahnya dari sekarang gitu ya. Hati-hati kalau berbicara, hati-hati kalau beraktivitas yang membuat suatu dosa kepada orang sekitar kita, muamalah kita. Nah kalau itu bagaimana dari itu? Nah karena apa? Nah tadi ternyata mendapatkan maaf juga belum tentu mudah gitu ya. Kalau hati sudah terluka. Nah tadi bagaimana kalau misalnya ya kan kita ikhtiar kan ya. Tadi Allah doanya apa yang ikhtiar ya ini doanya. Nah kan kita ikhtiar Allah SWT melihat ikhtiar kita. Nah tapi kita pun ikhtiarnya harus sungguh-sungguh mujahadannya gitu ya. Misalnya nggak ada dapat kirim apa gitu ya, masih kami doa kirim lagi apa lagi demi mendapatkan maaf bila perlu kita setiap waktu gitu ya sampai mendapatkan maaf dia gitu ya. Kita berikhtiar agar tak kalah Allah menanyakan kepada kita ya Allah aku sudah optimal melakukan segala hal untuk meminta maaf padanya. Nah, akhirnya memang diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ikhtiar bagi terus saja berikhtiar. Itu saja mungkin karena waktu pun sudah siang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang menghidupkan keimanan dan juga Allah memberikan taufik agar kita dapat mengamalkan setiap ilmu yang Allah berikan di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. La yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari'u ya Allah laka asma'ul husna la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika ya Allah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka 'ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika ayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka huda wa tuqa ya Allah. Kami semua memohon kepadamu ya Allah hidayah dan taufik darimu ya Allah, dan kami memohon kepadamu ya Allah untuk mengkaruniakan ketakwaan kepada kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim, wal afaf wal ghina, dan karuniakanlah kepada kami semua ya Allah kemuliaan ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan kekayaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.